Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan memuji sebuah pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita, menyanyikan pujian dengan penuh semangat. Dan kiranya roh Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita punya tamu, pembicara dari Semarang, dari Gereja GKRI, Bapak Pendeta Robi dan Ibu Diana. Mari berdiri, kita beri tepuk tangan untuk kedua hamba Tuhan ini. Silakan duduk. Mari sebelum kita ibadah bersama-sama kita beri salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati. Salam kasih, salam damai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, memberkati ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang istimewa. Ini adalah hari yang sempurna untuk kita mengisi ulang jiwa roh kita ini dengan syukur. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berterima kasih atas semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Segalanya yang kumiliki berasal dari-Mu. Yang ku miliki berasal dari-Mu. Takkan dapat ku balas lagi selain dengan mengasihi-Mu. Amin, haleluya.
segalanya yang ku miliki berasal darimu. Takkan dapat ku balas lagi selain dengan mengasihimu. Haleluya, amin. Terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untukku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Segalanya yang ku miliki berasal darimu. Amin. Amin Tuhan. Takkan dapat ku balas lagi selain dengan mengasihi. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, segalanya darimu Tuhan. Amin. Yang ku miliki semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang memberi di dalam hidup ini. Takkan dapat ku balas lagi selain amin mengasihi. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersama. Terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Haleluya, haleluya. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untuk. Amin. Terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Haleluya. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untuk. Amin, amin. Terima kasih untuk segalanya yang kau berikan. Terima kasih Tuhan. Namun lebih dari segalanya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kau ada untukku. Terima kasih kau ada untukku. Amin. Terima kasih kau ada untukku. Terima kasih kau ada untukku. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu meyakini dan merasakan Tuhan sudah memberikan segalanya. Dia sudah memberikan nyawanya. Dia sudah naik ke surga. Dan dia tidak meninggalkan kita. Dia memberikan kuasa Roh Kudus-Nya untuk mendampingi kita. Mari pagi ini kita buka hati kita. Kita terima kuasa-Nya sehingga kita bisa menghadapi derasnya arus dunia ini dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara semua. Untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan kuasa Allah Maha tinggi. Amin, amin. Dengan kuasa Allah Maha tinggi. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau Tuhan menurunkan kuasa-Mu untuk membimbing kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau curahkan kuasa Roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Satukan hati kami sehingga benar-benar Tuhan, Roh-Mu Engkau sendiri bekerja di dalam Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita satukan roh kita supaya roh itu tercurah atas kita pada pagi hari ini. Amin. Kita semakin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya sehingga kita bisa lebih berkaya dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Mari dengan semangat kita pujikan pujian ini. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Ya. Bapak Ibu, nanti kalau ada bergandeng tangan, kita bergandeng tangan, kita ekspresikan pujian ini. Yuk, musik lebih semangat lagi. Amin. Satukanlah Tuhan roh kami. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sama-sama. Bergandeng tangan kami semuanya. Yes. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Amin. Yuk bersama-sama. Kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah, amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku
Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lebih keras lagi, roh tercurah. Amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan lebih keras lagi, amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Inilah saatnya kita menuju curahan anggur yang baru. Amin, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Kita ulang dari depan ya. Musiknya kita agak lost control. Yuk diulang lebih semangat lagi. Mic saya cukup jelas ya. Agak berat soalnya dari sini. Terima kasih, yuk. Mulai lagi. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yakini, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya, nyatakan kuasa. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya, nyata sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dengan satu ucapan syukur supaya Tuhan mengurapi gereja kita ini dengan minyak yang baru. Roh itu mengalir di hati kami di gereja ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Amin. Mengalirlah, mengalirlah. Sekarang urapi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami hidup Tuhan, melihat kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan sebagian jemaat-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan kami sekarang mau membaca firman dan merenungkannya. Mohon Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing hamba-Mu dalam menjabarkan firman Tuhan, dan setiap kami yang hadir, kami tidak berpulang dengan sia-sia, tapi kami dibimbing, diteguhkan, dihibur, dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Sekalian, saya dimintakan untuk khotbah dengan tema Pentakosta. Ya, bisakah dimulai slide-nya? Iya. Oke. Baik. Kalau sudah mendapatkan, sudah kita, oke, mari kita membaca. Saya akan membaca yang hitam dulu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke, saudara sekalian, mari saudara membacakan yang biru ini. 1, 2, 3. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ya, mari kita baca sama-sama. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara sekalian, dalam hari raya orang-orang Yahudi waktu itu, ada 3 hari raya besar yang wajib dihadiri oleh semua pria Yahudi yang tinggal di sekitar radius 32 km. Jadi kalau saudara dari Semarang ke Ungaran itu jaraknya sekitar 30-an kilometer. Ya. So sekalian, jadi bagi orang-orang Yahudi waktu itu 2000 tahun yang lalu, kalau mereka tinggal di radius seperti itu, maka mereka harus khususnya pria-pria untuk hadir dalam 3 acara agamawi yang besar itu, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya, terus sekalian, nah saya tunjukkan petanya di situ. Ya, di situ Yerusalem, kalau dalam radius sekitar 32 km, maka para pria itu hadir, wajib hadir. Terus sekalian, kata Pentakosta yang kita sebutkan itu beda dengan nama Pantekosta ya. Pantekosta nggak ada artinya sebenarnya. Tapi yang aslinya adalah Pentakosta, yang berarti 50 setelah Paskah, 50 hari setelah Paskah. Itulah arti Pentakosta, bukan Pantekosta. Ya, terus sekalian, orang Ibrani menyebutnya sebagai hari raya Syavut.
Ya, hari raya Pentakosta ini paling banyak dihadiri karena kondisi jalan yang paling baik. Kalau sudah sempat pergi ke sana sekitar bulan November ya, mulai dingin ya. Tapi kalau pertengahan tahun ya, itu adalah hari-hari yang baik untuk mereka berjalan pergi ke tempat yang jauh. Karena itu adalah hari-hari yang baik, tidak terlalu dingin. Saudara sekalian, nah kita perlu perhatikan. Ya. Nah, ada hari Pentakosta waktu itu. Kita orang-orang Yahudi memahaminya dengan dua makna. Makna Pentakosta bagi orang Yahudi yang pertama adalah mereka mengingat pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, ingat, in remembrance, bagaimana Tuhan telah memberikan Taurat kepada Musa, lewat Musa kepada orang-orang Israel. Ya, ini Gunung Sinai yang sudah lihat gambarnya nih. Yang kedua, saudara sekalian, itu ada makna pertanian bagi bangsa Israel. Mereka membawa berkas-berkas gandum yang pertama, ya, the first harvest, yang sulung kepada Tuhan. Sudah lihat dalam Imamat 23. Jadi itu makna Pentakosta waktu itu, sekitar 2000, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, kita lihat kisah waktu murid-murid Yesus menerima Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2. Pada hari Pentakosta, ya, ini makna Pentakosta bagi umat Tuhan sekarang ini. Yang pertama adalah pada hari Pentakosta lahirlah umat sulung dari Kristus. Jadi saudara dan saya adalah umat sulung dari Kristus, yakni gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Maksudnya umat Tuhan yang sulung itu 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah curahkan Roh Kudus ya, di mana 3.000 orang bertobat pada waktu Rasul Petrus melakukan khotbah yang pertama. Ya, lahirlah umat sulung dari Kristus, yakni gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Ya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid Tuhan ketika paling banyak orang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Ya, dari 3 hari raya besar yang saya sebutkan tadi itu, hari raya yang paling banyak dihadiri oleh orang Israel adalah hari raya Paskah itu. Ya, Tuhan sengaja memakai hari itu di mana banyak orang Yahudi, jutaan orang. Kalau sekarang satu kota dihuni oleh 10 juta lebih seperti Jakarta, itu satu hal yang mungkin gak terlalu luar biasa. Tapi kalau waktu itu di mana kota-kota itu kecil-kecil ya, tapi kalau ada jutaan orang kumpul, itu karena alasan agama. Dan mereka melihat, ini fenomena yang luar biasa, penyataan daripada Roh Kudus. Dan mereka melihat, wow, ini satu pekerjaan yang dari Tuhan ini. Ya, nah kita melihat berbagai karya Roh Kudus. Ya, biarlah penjelasan ini membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Yang pertama, karya Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus mempunyai kuasa yang luar biasa. Ya, sekarang ini ada sebagian umat Tuhan yang mempunyai satu gaya. Kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Ya gak apa-apa, pernyataan kalau memang betul-betul yang dialami memang luar biasa. Tapi kalau saya ditanya ini biasanya puji Tuhan, Tuhan memberkati dan memimpin hidup keluarga kami. Gitu saja ya. Kalau luar biasa memang satu hal yang memang yang berbeda dengan hari-hari lainnya gitu ya. Nah, Roh Kudus itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Pada hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk suara angin yang keras, dikatakan dalam ayat yang kedua. Suara angin yang keras ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, saudara sekalian, para murid Tuhan mendengar suaranya, ya, tetapi mereka nggak merasakan tiupan angin itu. Kalau mereka mengalami tiupan angin itu, mereka nggak bisa duduk dengan tenang karena anginnya kencang sekali. Jadi mereka mendengar suaranya, tetapi tidak merasakan tiupan angin itu. Kenapa demikian? Karena kenapa angin berbunyi secara keras sekali?
Ini untuk menarik perhatian orang-orang Yahudi yang sedang kumpul di Yerusalem waktu itu. Mereka tiba-tiba, ada suara angin keras sekali. Mereka cari, oh di situ tuh, di mana murid-murid Yesus sedang kumpul. Ya, tetapi para murid Tuhan tidak merasakan tiupan angin itu. Mereka hanya mendengar suara yang keras sekali. Ya, ini adalah mujizat dari surga. Ya, mujizat yang dari surga. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, angin itu tidak terlihat, namun berkekuatan luar biasa. Kalau seorang tanya, apa sih warna angin? Lalu orang lain menjawab, yaitu merah ketua-tuaan gitu ya, merah tua. Apa buktinya mana? Yaitu kalau kamu masuk angin, kamu dikerokkan warnanya merah tua gitu ya. Yaitulah warna daripada tubuhmu yang dikerok. Tapi angin tidak terlihat, namun berkekuatan luar biasa. Kalau sudah lihat gambar itu, yang kita lihat adalah hasil dari pekerjaan angin itu. Di mana pohon begitu bergerak, bergoyang, bahkan ada yang tumbang mungkin ya. Terus sekalian, memang angin gak terlihat, namun berkekuatan luar biasa. Terus sekalian, suara keras itu membuat banyak orang berkumpul, yaitu to attract many people to come, so they can see, mereka dapat melihat, ini ada pekerjaan apa nih yang luar biasa. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Ya, orang-orang Yahudi waktu itu. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-6. Ya. Yang kedua, kita melihat Roh Kudus adalah penyertaan Allah bagi umatnya. Ya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah api yang menyatakan kehadiran Allah yang suci. Itulah makna daripada lidah api yang menyatakan kehadiran Allah yang suci. Kita melihat contoh dalam Alkitab, ya. Dikatakan Keluaran 3, 2 dan 5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Lalu ia berfirman, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya yakin semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, semakin hidupnya suci dalam pemahaman. Coba dia menggunakan waktunya, tenaganya, usahanya, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, dia berusaha untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau seorang itu dipenuhi Roh Kudus, yang tadinya suka bohong sekarang enggak suka bohong. Yang tadinya suka nyontek sekarang enggak suka nyontek. Tadinya menghalalkan berbagai cara dalam bisnis, sekarang kalau dia dikuasai Roh Kudus, dia akan bagaimana berkata-kata dengan benar, dengan jujur, dan bagaimana berbisnis atau bekerja dengan baik. Jadi saudara sekalian, itu satu hal yang penting. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, api itu menandakan kehadiran Tuhan yang memimpin umatnya. Nah, sudah lihat gambar apa itu ya? Nah, dikatakan dalam Keluaran 13, pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam ia menolong mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan siang dan malam. Apa itu tiang awan? Saya bisa coba membandingkan. Ini mungkin benar, mungkin juga salah. Tiang awan itu seperti payung yang luar biasa besarnya. Ya, kalau kita ada di padang gurun begitu panas pada siang hari, ya, matahari begitu terik. Dan Tuhan menyediakan payung yang luar biasa bagi berapa banyak orang Israel. 2 juta lebih orang Yahudi orang Israel yang ada di padang gurun. Mereka dilindungi dengan tiang awan, payung yang besar. Tapi pada waktu malam, kalau siang hari bisa lebih 40 derajat, tapi malam hari bisa 15 derajat. Suhunya begitu drastis sehingga batu-batu akhirnya pecah menjadi pasir. Sehingga malam hari mereka kedinginan bisa 15 derajat, dan Tuhan memberikan semacam tiang api seperti yang sudah lihat dalam gambar ini, untuk memberikan kehangatan bagi umat yang kumpul di sekitar itu. So sekalian, ini saya perlu jelaskan dan ulangi,
yang berkumpul waktu itu yang dipimpin oleh Tuhan umat Israel itu sekitar 2 juta lebih orang. Gak main-main, bukan 200 orang, bukan 2000 orang. Lebih dari 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Terus sekalian, yang berikutnya kita melihat api juga melambangkan penyucian. Ya, kita ingat Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Kita lihat gambar ini, kalau kita mau minum, kita masak air. Karena air itu mungkin banyak bakteri, banyak kuman, maka kita perlu ditolong dengan api yang menyucikan, yang membersihkan, yang menolong kita agar bisa minum dengan aman, dengan sehat. So sekalian, ya Roh Kudus itu adalah seperti api yang menyucikan. Sehingga kalau orang dikuasai Roh Kudus, yang tadinya suka nyontek sekarang nggak suka nyontek. Ya, saya bersyukur sejak kelas 3 SD saya bertekad, Tuhan, berapapun yang saya dapat dari nilai ulangan ini, saya akan coba jujur, gak nyontek dan gak memberi contekan. Ya puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan sudah memberikan kekuatan. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan meninggalkan kebiasaan buruk, korupsi, tidak jujur, dan berbagai hal yang lain. Ya, yang berikutnya, Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah api. Ini adalah simbol pemberitaan Injil secara verbal. Sekarang orang memberitakan Injil dengan luar biasa, dengan berbagai cara, dengan adanya internet ini. Kami sendiri di gereja menyebarkan Injil seminggu 2 kali lewat internet, lewat YouTube, ya, dan lewat yang lain. So sekalian, tetapi pada waktu hari Pentakosta yang pertama itu, Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah api, simbol pemberitaan Injil secara verbal. Ya, Roh Kudus itu memberi kuasa dalam bersaksi. Nah, saya akan tunjukkan nanti ya. Dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Dan menarik sekali, kata kuasa yang saya berikan huruf merah itu dari kata dunamis. Dunamis. Kuasa itu dunamis dalam bahasa Yunaninya. Dari kata dunamis muncullah kata dinamit. Yaitu bahan peledak yang sudah lihat yang bisa menghancurkan bukit batu. Kalau sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya Roh Kudus tuh, kalau Roh Kudus mengurapi seorang yang khotbah, herannya ada orang yang keras hati, ada orang penganiaya jemaat Tuhan sebelumnya, tapi waktu dijamah Roh Kudus itu memang seperti dinamit yang menguasai hatinya, menghancurkan hatinya. Sekalian, ini suatu hal yang kita ingat. Nah, saya beri contoh 2 orang. Kuasa Roh Kudus mempertobatkan hati-hati orang yang keras, seperti saudara lihat ini. Sadhu Sundar Singh. Kalau saudara baca dalam sejarah gereja, saudara melihat pengabaran Injil di Nepal, ya di India, itu ada seorang bernama Sadhu Sundar Singh. Dan ditulis si jubah kuning, itulah Sadhu Sundar Singh. Ya, sebelumnya beliau tidak percaya Yesus karena dijamah, akhirnya bisa setiap hari mengabarkan Injil. Lewat salju pun dia jalani. Bagaimana ketika dia melayani di Tibet ya, sampai dia dihukum, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Ketika dia dimasukkan sumur yang kering itu, dia bilang, Tuhan, sampai di sini saja hidup saya. Dia terus berdoa, 1 malam nggak dikeluarkan, 2 malam nggak waduh, betul-betul saya mati ini. Tapi pada malam ketiga, kalau tidak salah, tiba-tiba ada suara dari atas. Kemudian suara itu, hei Sadhu Sundar Singh, ayo keluar dari lubang dari sumur ini. Lalu ada tambang yang diturunkan. Kemudian dia pegang tambang itu, ditarik dia dari sumur itu. Ketika dia sampai di atas, dia coba cari, mau mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong dia. Ketika dia cari kiri kanan depan belakang, kok nggak ada orang itu. Dan Sadhu Sundar Singh yakin itu adalah suara Roh Kudus yang menolong dia. Dan dia bisa mengabarkan Injil lagi. Sekalian, lalu kita ingat seorang tokoh ya dari Palembang dulunya, Bapak Yusuf Roni.
Waktu beliau setelah 6 tahun lebih di penjara, lalu kemudian ketika dikeluarkan, waktu itu beliau ditampung di seminar di Bethel Petamburan dan menginap di situ selama berapa lama. Saya waktu itu masih remaja, saya dengar kesaksian beliau. Ya bersyukur Tuhan pakai seorang yang dulu begitu benci, begitu tidak suka sama orang Kristen, dijamah oleh Tuhan dan akhirnya bisa menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Puji Tuhan. Ada banyak contoh. Kalau saudara lihat dari internet, ada banyak orang bertobat, artis-artis, karena dijamah oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, Roh Kudus menyatakan Injil dikabarkan dalam berbagai bahasa untuk berbagai bangsa, berbagai bahasa untuk berbagai bangsa. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apa maksudnya bahasa-bahasa lain di sini? Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa maksudnya bahasa di sini? Bahasa di sini dalam konteks Kisah Rasul 2 adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul waktu itu di Yerusalem. Bukan bahasa yang gak dimengerti, tapi bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat yang kumpul di Yerusalem waktu itu. Nah, kita lanjutkan ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai 11. Iya. Oke. Iya. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi murid-murid Tuhan pada hari Pentakosta pertama itu, ketika Roh Kudus mengurapi mereka, mereka tidak berbahasa yang enggak dimengerti oleh orang sekitarnya, justru dimengerti. Dikatakan bahasa apa? Orang-orang Galilea ini, murid Tuhan ini, ketika diurapi Roh Kudus, dia ada yang bisa berbahasa Partia, padahal belum pernah belajar sebelumnya. Ada yang tiba-tiba bisa berbahasa Media, ada yang tiba-tiba bisa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan selanjutnya. Padahal sebelumnya mereka belum pernah belajar bahasa-bahasa itu. Tapi Roh Kudus memampukan mereka untuk bisa berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah mereka atau belum pernah mereka belajar. Sehingga orang-orang yang kumpul di Yerusalem waktu itu, jutaan orang itu, mereka kaget. Itu kok tiba-tiba bisa berbahasa Mesir, tiba-tiba kok bisa berbahasa Elam dan selanjutnya. Untuk apa? Nah, kalau sudah lihat ya, ini kira-kira gambarannya. Ya, sudah lihat Yerusalem itu orang dari Kapadokia, Pontus, Pamfilia, Asia, Roma, ya, Libya, Egypt, Mesir, Arabia, Mesopotamia, Elam, Partia. Ya, orang-orang itu kumpul. Dan murid-murid Tuhan yang belum pernah belajar bahasa-bahasa itu, dengan kemampuan Roh Kudus, mereka bisa menyampaikan perbuatan Allah yang besar melalui Yesus dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang waktu itu. Luar biasa ya. Ini suatu hal yang penting. Jadi saya perlu tekankan, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh mereka yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 12 dan 14, di jemaat di Korintus ada bahasa yang berbeda, yaitu bahasa-bahasa orang bilang ya bahasa-bahasa surga atau apa gitu ya. Tetapi juga prinsipnya sama. Kalau ada satu orang berbahasa lidah, maka harus ada orang lain yang menerjemahkannya. Itu penting sekali. Harus ada orang lain yang menerjemahkannya. Kalau nggak ada yang menerjemahkan, biarlah orang itu yang berbahasa itu berdiam dan berdoa di rumahnya sendiri saja. Kenapa demikian? Karena Paulus mengajarkan kalau kau menyampaikan sesuatu karunia, biar itu berguna untuk pembangunan gereja Tuhan, gereja lokal ini. Ini penting sekali, ya. Juga supaya jangan sampai
ada kesusupi. Roh jahat itu seringkali menyusupi orang-orang Kristen dengan menggunakan bahasa-bahasa lidah yang nggak ada penterjemahnya. Saya masih ingat sekali waktu sekian 20 tahun lebih yang lalu, waktu saya sama Bu Diana masih mengembalakan gereja GKMI Semarang Jalan Pemuda itu ya. Suatu pagi saya ditelepon oleh anggota kami, Pak, tolong Pak datang ke SMA Masehi. Sudah tahu ya SMA Masehi di Tanah Mas itu. Kenapa? Ada seorang remaja Pak, kelas 3 SMA. Datang ke sekolah, tiba-tiba dia berbahasa roh yang tidak dimengerti, ya. Kemudian mulai menunjuk-nunjuk orang-orang situ, mulai ngata-ngatain, menegur orang, sehingga semua murid yang kumpul di SMA masa itu semua terbelalak, mengganggu akan proses belajar. Oke, sebentar ya, berikan waktu saya setengah jam. Saya dengan Bu Diana, kami tinggal di Semarang Indah. Kami langsung pergi ke Tanah Mas. Kami datang, saya temui dia di kantor sekolah, kepala sekolah ya. Kemudian, wah memang. Tapi anak remaja putri itu, yang kelas 3 itu, waktu dia datang, saya dengan Bu Diana masuk ke kantor guru itu. Oh, saya nggak mau sama yang ini, dia bilang anak remaja itu. Maksudnya menuju saya. Kemudian dia mundur, mentok di tembok. Ya. Kemudian saya lihat gelagatnya, saya lihat anak-anak semua udah kumpul, jadi mengganggu proses mengajar dan belajar. Kemudian saya bilang, oke, rumahnya di mana? Dekat gereja. Oke, tolong ya, dia sama seorang guru dibimbing dia naik beca. Saya dengan istri pergi ke rumahnya yang dekat itu. Lalu kemudian saya tanya di rumahnya itu, kamu bisa berbahasa lidah? Oh bisa Pak, coba. Langsung sesuai dengan kemauan dia bisa berbahasa lidah. Kemudian saya bilang dalam nama Yesus stop. Kemudian stop. Wah ternyata ada beberapa roh jahat dalam dirinya yang perlu kami layani, yang kamu perlu usir ya dari hatinya itu. Oh sekali hati-hati. Kenapa firman Tuhan berkata kalau orang berbahasa roh di pertemuan jemaat harus ada yang menafsirkannya? Supaya jangan sampai ada penyusupan. Ini penting. Itu roh jahat suka menyusupi persekutuan orang Kristen yang enggak ngerti. Kita perlu pahami hal ini, ya. Nah, saudara sekalian, saya perlu kasih contoh juga. Ini juga kisah pengalaman karena saya dilahirkan dan dibesarkan di Gereja Betel Petamburan Jakarta ya. Itu gereja asal, salah satu gereja asal dari Sinode Betel ya. Itu disitulah Pak almarhum Pendeta Hail Senduk itu mendirikan seminari di situ, seminari Betel ya. Nah kami waktu itu masih gedung lama ya. Itu pada hari Pentakosta biasanya kan kalau gereja-gereja Pentakosta itu mengadakan doa 10 hari gitu ya, seperti yang gereja saudara juga. Nah pada hari keberapa saya lupa itu, kami waktu doa berlutut gitu. Ada seorang remaja putri umur 15 tahun. Dia mulai berjalan keliling dengan suara keras, doa dalam bahasa Inggris. Saya tahu persis orang ini gak bisa doa dalam bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba ketika dia berbahasa, dia ngomong dalam bahasa Inggris. Cukup lama, bahasa Inggris, lancar sekali. Kemudian dia berubah dengan berdoa dalam bahasa Mandarin. Dan saya persis, ini bukan orang Toto, bukan di keluarga Toto, kok dia bisa doa dalam bahasa Mandarin? Wah sebagian orang pikir mulai, wah ini hebat, ini pasti kuasa Roh Kudus. Setelah berapa menit dia berdoa dalam bahasa Mandarin, dia mulai keliling itu gereja Betel Petamburan pasti gedung kuno ya. Kemudian dia mulai tunjuk satu orang pembimbingnya, satu orang. Kak itu, kalau pacaran jangan pamer. Kakak itu. Dia tegur itu orang lain pembimbingnya di depan umum dengan suara keras menegur dosa-dosanya. Wah dia mulai ada beberapa kakak yang ditegur sama dia. Wah semua orang jadi bingung, ini kok gini ya. Lalu puji Tuhan Pendeta Dr. S.J. Mesa almarhum membimbing anak ini dengan pembimbingnya. Kemudian diarahkan untuk duduk di satu tempat, didoakan, ditumpangi tangan. Akhirnya anak itu jadi tenang. Maksudnya perlu hati-hati
dalam hal ini. Oleh karena firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang berbahasa roh, harus ada yang menerjemahnya. Kalau itu mau dipraktikkan dalam kebaktian umum lah ya, harus ada orang yang menafsirkannya. Seperti kami 20 tahun lebih yang lalu, saya dengan Bu Diana kebaktian di Charismatic Worship Service di Gedung Kenanga Senen itu. Ada 1.000 orang yang beribadah. Ya, lalu ada itu dalam bahasa Inggris ya. Kemudian luar khotbahnya bahasa Inggris ya. Puji Tuhan, semua bagus, damai, tertib sekali. Walaupun disebut karismatik, mereka ibadah dengan tenang, dengan tertib, bagus sekali. Itu di CWS Charismatic Worship Service Kenanga, Jakarta. Lalu setelah doa, kemudian tiba-tiba dari 1.000 orang itu, tiba-tiba ada satu orang berdiri. Dan semua orang tuh gak usah disuruh, tenang. Dia ngomong dalam bahasa roh selama beberapa menit gitu. Semua orang tenang, teman. Setelah dia selesai, ada satu orang lagi dari baris yang lain berdiri menerjemahkan bahasa roh itu ke dalam bahasa Indonesia. Dan pendeta yang memimpin tuh, amin. Langsung tidak dilanjutkan, selesai semua, kemudian ditutup dalam doa. Wah, itu saya pikir satu fenomena yang bagus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada orang berbahasa roh dalam kebaktian ini, perlu ada orang yang menafsirkannya. Kalau tidak, biarlah orang tuh berdoa sendiri di rumah. Karena bahasa rohmu tidak jadi berkat bagi orang lain, karena mereka nggak ngerti bahasa roh yang kau ucapkan. Ini suatu hal yang penting sekali, ya. Sekali lagi, saya bukan orang yang anti bahasa roh. Mami saya almarhumah itu diberikan karunia bahasa roh, saya tidak, ya. Saya lihat banyak, bahkan cici saya yang kedua itu Ibu Yeri yang jadi pendeta sekarang di Gereja Betel Cengkareng juga diberikan karunia berbahasa roh. Ya, puji Tuhan, ya. Tapi sebagian umat Tuhan diberikan karunia roh yang lain. Ada yang diberikan karunia untuk menasihati, ada orang yang diberikan karunia untuk melayani, ada orang yang diberikan karunia macam-macam. Jadi jangan kita hanya berfokus pada satu karunia, yaitu bahasa roh itu. Ini kita perlu pahami, ya. Kemudian dikatakan, ya, dalam perjanjian lama yang dikaruniakan Roh Kudus hanyalah para imam, raja, nabi, dan orang-orang yang mendapat tugas khusus dari Tuhan. Seperti Besaleel dan Aholiab yang ditugaskan Tuhan untuk membuat benda-benda suci di kemah suci waktu itu. Dikaruniai Roh Kudus. Jadi dalam perjanjian lama, enggak semua orang yang disebut umat Tuhan, umat Israel itu diberikan karunia Roh Kudus. Hanya imam, raja, dan orang-orang yang mendapat tugas khusus. Tapi puji Tuhan, dalam perjanjian baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Dari Efesus 1 ayat 13b. Yuk kita baca sama-sama ya. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu. Itu rohnya yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Jadi sadarkah kita, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus diberikan di dalam hati kita masing-masing. Jadi kalau ada orang yang mengajak jemaat untuk nyanyi, datanglah Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hati setiap umat Tuhan. Cuma masalahnya, apakah engkau membiarkan dan meminta Roh Kudus memimpin hidupmu? Ini penting. Kalau dalam bahasa teologis dikatakan, engkau minta Roh Kudus memenuhi engkau. Memenuhi engkau berarti memimpin hidupmu, segala aspek hidupmu. Engkau berbisnis, Roh Kudus kuasai engkau, jangan sampai bohong gitu ya. Engkau bekerja, Roh Kudus menguasai engkau sehingga engkau bekerja dengan baik, memuliakan Tuhan. Kalau engkau studi dengan baik sehingga enggak nyontek atau enggak plagiat segala macam. Roh Kudus sudah ada dalam hati setiap orang percaya Yesus. Cuma masalahnya, apakah kalian meminta Roh Kudus memimpin hidup, membimbing dalam segala aspek hidup? Ini penting sekali, ya. Karena kita yang percaya Yesus sudah ada Roh Kudus. Dari mana itu? Efesus 1 ayat 13b, 14a dan juga Roma pasal 8 itu, ya. Oke, kemudian yang berikutnya.
Roh Kudus dikaruniakan bagi semua umatnya, tidak membedakan gender, jenis kelamin, usia, dan status sosial. Dari mana kita tahu? Lihat Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Allah berkata, pada akhir zaman bukan nanti ya. Akhir zaman dimulai sejak Yesus datang pertama kali itu. Sudah lihat dalam Ibrani ya. Pada akhir zaman ini Allah mengutus firman untuk menjadi juru selamat. Itu sang firman adalah firman hidup adalah Yesus. Jadi akhir zaman dimulai 2000 tahun yang lalu. Cuma nanti menjelang Yesus datang kedua kali, itu puncaknya akhir zaman, di mana Yesus akan datang kedua kali. Ya, dikatakan Allah berkata pada akhir zaman, yaitu 2000 tahun yang lalu itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Ya, orang-orang mudamu akan mendapat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Kepada hamba-hambaku pun, baik laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saya ingat sekali, saya masih ingat persis. Ini waktu nenek saya, ya sekarang dipanggil Tuhan, namanya, zaman dulu tuh nama orang lucu-lucu ya. Ada orang diberikan nama Gobang, Talen ya. Kalau ini nama nenek saya adalah lumut, makanan ikan tuh loh, lumut. Tapi lumut dipakai Tuhan untuk bersama dengan pendeta Sanduk almarhum menginjil kemana-mana. Padahal lumut adalah seorang awam saja. Ya, nah lumut pernah cerita, karena saya seringkali kasih makan lumut, disuapin gitu ya, karena lumut sudah tua ya waktu itu. Tapi waktu saya suapin, lumut cerita. Dulu ya, waktu gereja Bethel Petamburan tuh mulai, emak ada di situ. Ya, wah, pada hari Pentakosta ada orang yang bernubuat katanya. Apa nubuatnya, mak? Dia bilang, satu kali di daerah sini akan didirikan satu sekolah di mana banyak orang dari berbagai suku bangsa datang belajar di situ untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Itu nubuat beberapa puluh tahun sebelumnya. Dan ternyata digenapi lewat di tempat di Petamburan itu didirikan seminari Bethel, sekolah penginjil, di mana banyak orang dari berbagai macam suku bangsa, bahkan dari Amerika sekalipun, mereka datang belajar dan mengajar di sana. Yaitu digenapi nubuat itu. Nubuat adalah nubuat dari Tuhan, tapi yang sebagian orang, sebagian, gak semua ya, itu bukan nubuat tapi lu buat-buat. Nah, kita perlu bedakan antara nubuat yang dari Tuhan dengan lu buat-buat. Kalau itu nubuat dari Tuhan, pasti digenapi sampai sedetailnya. Tapi kalau lu buat-buat, itu hanya sekedar ramalan manusia yang bisa salah. Ya. Kemudian yang berikutnya, Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Ternyata sudah lewat ya waktunya ya. Apakah boleh saya tambah 5 menit lagi? Oke ya. Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya, dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Salib itu adalah tanda kehinaan dan kutukan. Salib adalah tanda kehinaan dan kutukan. Tetapi Roh Kudus memuliakan Yesus karena Yesus pernah sangat dihinakan oleh manusia yang berdosa. Ya. Tetapi waktu Roh Kudus diutus, tugas utama daripada Roh Kudus adalah apa? Yaitu Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus. Puji Tuhan. Jadi kalau kita bisa menyebut, ya Tuhan, Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Ya, sedikit lagi saya tambahkan. Roh Kudus memberikan kebanggaan rohani yang besar, ya. Itu dalam Yeskel itu nubuatnya ya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali.
Ya seperti ini gambarannya ya. Itu seperti tempat di mana banyak tulang kering. Itu hanya sebagai simbol daripada dulu kerohanian orang Israel, umat Tuhan begitu dinginnya ya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja menyemangati mereka. Sekalian, nah yang bagian terakhir saya hanya membiarkan saudara membaca bagian ini. Kebanggaan rohani diperlukan pada saat-saat apa? Yang pertama, ketika sebagian umat menyeleweng dari ajaran firman yang murni. Sehingga perlu diluruskan. Roh Kudus akan membimbing, Roh kebenaran akan membimbing. Yang B, saat sebagian umat Tuhan memungkiri kuasa Allah. Ya, kita berkata Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi kita dalam praktik hidup sehari-hari kita tidak mengaminkannya, tidak melakukannya. Ya, yang ketiga, saat nilai-nilai moral kian terkikis. Dan yang keempat, saat keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Orang Kristen harus berdampak ke seluruh masyarakat kita. Keberadaan gaya kudus ini harus berdampak moral, sikap hidup, gaya hidup, mentalitas yang bisa jadi contoh bagi masyarakat sekitar Kudus dan kota-kota lainnya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri sesekali, nyanyikan satu lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Tolong. Ya. Bendike. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Angkat tanganmu dan berkata, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita ulangi refrennya saja. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk berdoa dari firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengarkan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan senantiasa merindukan kuasa dari Roh Kudus tercurah di tempat ini, di hati kami, di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Robi Setiawan
telah mengingatkan pada kami semua bahwa kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin di dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau sudah menguasai setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami tetap dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami dapat hidup ya Tuhan sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu, karena Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Pak Robi untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Engkau memakai hamba-Mu ini lebih heran lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga firman-Mu menjadi rema yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman sedikit. Ya, saya minta setengah menit saja. Puji Tuhan, saya menulis beberapa buku, banyak belasan buku. Ada 3 judul buku, ada tentang Roh Kudus, ada tentang hal-hal kontroversial dalam kekristenan. Akhir zaman juga ada. Silakan sudah melihat, yaitu sebagian buku saya bawa di bawah, silakan sudah melihatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Robi, beliau bawa beberapa buku yang sudah ditulis, bukan di bawah tapi di belakang. Ya, counternya sedang dijaga oleh Pak Ferry. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mengendaki buku ini, cukup mengganti biaya cetak, biaya bensin dari Semarang ke sini. Ya, di sana sudah ada tertera harganya. Ya, 3 buku disediakan. Pak Robi, terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan. Demikian juga dengan Ibu Diana, kemarin sudah berbagi ilmu pembekalan kepada guru-guru sekolah minggu dalam acara seminar. Dan ini sangat memberkati sekali. Dan terima kasih sekali lagi Pak Robi dan Ibu Diana. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk menerima berkat 2 porsi, silahkan hadir dalam ibadah sesi yang kedua nanti siang jam 10. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Silakan. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir. Ada? Oke, tidak ada. Ya, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Dukung dalam doa untuk acara doa sekota yang akan diadakan di tempat ini. Diselenggarakan besok hari Senin tanggal 20 Mei. Jadi sekali lagi dukung dalam doa dan hadir untuk acara doa sekota se-Kabupaten Kudus hari Senin tanggal 20 Mei. Kemudian diingatkan bahwa rangkaian rally doa Pentakosta masih berlangsung. Dari kemarin hari Jumat, Sabtu, dan besok Senin akan diadakan lagi di tempat ini setiap malam selama beberapa hari menjelang Pentakosta nanti jam 6 sampai jam 7 malam. Silakan hadir untuk mengalami lawatan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan ibadah rally doa Pentakosta. Kemudian diingatkan kembali bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hendak mengikuti acara jalan santai atau family fun time
dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-70. Hari ini adalah terakhir pendaftaran yang terakhir. Ditunggu sampai jam 12 malam. Gitu ya Pak Gunawan ya. Ya, jadi hari ini terakhir pendaftaran. Ditunggu oleh panitia pendaftar sampai jam 12 malam. Nanti jam 12 malam tutup, tidak ada pendaftaran lagi. Silakan menghubungi beberapa PIC yang sudah tertera di Warta Jemaat. Dukung dalam doa. Dalam ibadah raya yang kedua besok Minggu akan dilaksanakan pelantikan panitia pemilihan majelis Jemaat GI Agu besok minggu depan. Hari Minggu di ibadah raya yang kedua jam 10. Dan dukung doa terus juga untuk rencana pembelian mobil gereja. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa perhatikan nominalnya sudah mulai berubah. Dan kita bersyukur ada banyak jemaat yang antusias untuk mendukung rencana ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya juga mengumumkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa kehilangan Alkitab. Ya, sudah saya umumkan, saudara bisa menghubungi saya. Alkitab terjemahan versi yang kedua. Ini masih langka sekali. Jadi saudara yang merasa kehilangan bisa berhubungan dengan saya dengan membawa uang tebusan. Ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun silakan bangkit berdiri. Akan didoakan oleh Bapak Gembala dari tanggal 6. Ya. Di sana ada Ibu Hana, Ibu Maria, Ibu siapa lupa saya. Iya, ada Yeriko. Iya. Oke, sementara dilayani oleh Bapak Ibu Majelis, di sana ada Pak Andre. Siap. Silakan Pak Gembala untuk mendoakannya. Kita sudah beribadah bersama-sama, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan sepanjang minggu. Jadilah saksi Kristus, beritakan Injil melalui kata-kata dan teladan hidup. Dan Tuhan memakai kita semua menjadi duta-duta Injil bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau sudah menambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka. Biarlah Engkau menuntun perjalanan hidup mereka untuk selanjutnya. Berikanlah hikmat, takut akan Tuhan. Beri kesehatan yang baik dan berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini telah memberikan persembahan. Yang pertama-tama adalah persembahan hidup mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang mulia, yang diperkenan oleh Tuhan. Persembahan tubuh, jiwa, dan roh. Dan juga berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan materi untuk mendukung pelayanan, karena gereja ini adalah miliknya Tuhan. Dan segala kebutuhan yang diperlukan Engkau akan mencukupi melalui anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah diberkati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dengan usia yang tua, sehingga mereka harus terbaring di tempat tidur.
Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Jikalau mereka belum mengalami kesembuhan, Tuhan berilah kekuatan untuk mereka memiliki iman yang terus berserah kepada Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang mempunyai rencana untuk keluar kota, untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang baru, anak-anak muda yang bekerja di perusahaan-perusahaan, para pelajar, para mahasiswa, berilah kami hikmat Tuhan, berilah kami kuasa dari Tuhan, supaya kami boleh berjalan terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kota Kudus ini. Tuhan jagai, lindungi setiap gereja yang beribadah, juga umat-umat yang lainnya. Ya Tuhan, beri keamanan, beri perlindungan. Biarlah kota ini sejahtera. Kalau kota ini aman, kami bisa memberitakan Injil dengan leluasa. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini dengan pemimpin yang baru, supaya bangsa ini boleh berjalan di jalan kebenaran dan rakyat boleh semakin sejahtera, dan suku-suku bangsa boleh terus bersatu membentuk satu kesatuan yang kuat sesuai yang diciptakan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Kami sungguh mohon supaya perdamaian boleh nyata ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang melarikan diri dari kota ke kota karena perang, karena situasi sosial politik. Mereka mencari suaka-suaka politik. Mereka harus melewati samudra, laut yang luas, gunung dan tempat-tempat yang sulit. Berilah mereka kekuatan, keselamatan, penjagaan dari Engkau, dan berikanlah perdamaian supaya peperangan boleh selesai di dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu, lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yesus memberkati. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Kau tercurah dari surga, bumi bersukacita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kau tercurah dari surga, bumi bersukacita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan.